bab yang kelima tentang ghibah. Ghibah orang Jawa ngerasani wah ngomongin orang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha atuhibbu ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismu. Yang lain ngomongin orang, janganlah ada di antara kalian, di antara kamu ghibah atau menggunjing sebagian di antara kalian pada sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Fakarihtumuhu, tentu kamu merasa jijik, merasa tidak senang. Tentu kalian tidak menyukainya. Gak mungkin kita makan daging saudara kita bangkai mati. Itu karena orang yang ghibah kepada saudaranya orang lain itu sama seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Tentu kamu tidak menyenanginya. Wattaqullaha, dan takutlah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Ini di akhirnya gitu, di akhir ayat. Ya kalau kamu bertobat ya Allah ampuni. Gitu. Tapi ada masalah juga kalau orang yang kita gibahkan itu ya minta maaf dulu sama dia, akul adabnya. Wa akhraja al-Baihaqi wa Tabrani wa Abu Syekh wa Ibnu Abi Dunya an Jabirin wa Abi Sa'id. Telah mengeluarkan hadis Imam al-Baihaqi dan Imam Tabrani wa Abu Syekh dan Abu Syekh wa Ibnu Abi Dunya dan Ibnu Abi Dunya an Jabirin dari Jabir wa Abi Sa'id dan dari Abi Sa'id. Qala, berkata Jabir dan Abi Sa'id. Qala, berkata Jabir dan Abi Sa'id. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, iyyakum wal ghibata fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Kata Nabi, takutlah kalian terhadap ghibah. Ngomongin orang, takutlah kalian terhadap ghibah. Menggunjing orang, ngomongin orang, takut, biar takut. Kata Nabi, biar takut itu begitu, jangan berani-berani. Kenapa? Karena ghibah itu lebih dahsyat daripada zina. Lebih dari zina. Terus dikatakan, qila lahu, terus dikatakan kepada Nabi, gitu. Kaifa, bagaimana ya Rasulullah, ghibah itu kok bisa lebih daripada zina, bisa lebih dahsyat, lebih bahaya? Allah Nabi mengatakan, Nabi menjawab, innar rajula qad yasna wa yatubu. Kata Nabi, gini masalahnya. Nah kalau ghibah itu lebih dahsyat lagi dosanya, akibatnya, kehancuran, kerusakannya daripada persinahan. Karena begini, innar rajula qad yasna wa yatubu fayatubullahu. Sesungguhnya ketika ada seseorang yang berzina, kemudian dia bertobat, terus Allah terima taubatnya, ya. Allah bisa terima taubatnya, gitu. Ketika ada seseorang berzina, terus dia bertobat dan Allah terima taubatnya, selesai, ya kan?
Nah sementara wa inna sahibal ghibah la yughfaru lahu hatta yaghfir lahu sahibuhu. Nah sementara orang yang ghibah, orang yang ngomongin kejelekan orang lain, itu tidak akan diampuni dosanya, kesalahannya, sehingga orang yang digibahkan itu mengampuninya, memaafkannya. Itu masalahnya. Ini akul adab. Kita ngomongin kejelekan orang, kita belum pernah minta maaf sama orang itu, dan dia belum memaafkan kita, dosanya belum dihapus sama Allah. Kalau gampang aja, lu dosa urusan lu sama manusia, bukan sama gua. Ya, kata Allah begitu, urusan lu sama manusia, si A jelek-jelekin si B, ya minta maaf sama si B sono. Oh udah minta maaf, dia mau maafin situ, baru saya hilangin rasanya. Oh, itu mau urusan lu sih, bukan urusan gua. Tapi yang urusan lu sama gua, itu gua urusannya, kata Allah gitu. Ya, orang zina, ya. Dosa zina kepada Allah juga ada, kan dasarnya larangan ya. Dasarnya larangan. As-sani was-saniyatu fajlidu kullu minhuma mi'ata jildatan. Hukumnya ada. Artinya larangan ini Allah buat ada konsekuensi hukum juga buat orang yang berzina. Yang dijilid, yang itu ada juga hukum Allah di situ, dari hakullah. Ya. Atau ta'abbudnya ada unsur ibadah dari pelaksanaan eksekusi itu juga ada nilai ibadah di situ. Gitu. Nah, tapi kalau ghibah itu nggak ada ya, urusan manusia dengan manusia hakul adab. Itu masalahnya, beratnya. Ya itulah kenapa Nabi mengatakan bahwasanya apa? Orang yang ghibah itu lebih berat ya, lebih berat hukumnya ketimbang orang yang melakukan zina. Itu masalahnya itu. Ghibahnya apa? Ukuran ghibah. Oh yang apa aja? Iya. Jangan terasa ya. Itu kadang udah jadi keseharian, kebiasaan. Ya kayak gitu tuh, kayak berita-berita hoax. Kita yang belum jelas nyuntrungannya, terus diomongin kan boncinya lalu wah itu, ya kan? Dan memang ada orang yang membuat pintu tol Pejagan ditutup, semua mobil suruh balik, ya kan? Nggak boleh pulang kampung. Itu memang sengaja. Jadi arah-arahnya nanti kinerja pemerintah, kepolisian, goblok, jelek, brengsek, segala macam supaya terfokus orang-orang dengan video itu untuk memusuhi pemerintah. Itu kan adu domba itu, adu domba yang macam adu domba. Kemudian beritanya bohong, sindik itu sindik orang begitu. Akhirnya di center lagi, nah itu mah kemarin lagi seremonial lagi ini apa uji coba semacam itu, ditutup jalannya. Ini hari Jumat, ini tanggal sekian tuh enggak dibuka. Itu baru namanya amal soleh. Jadi membongkar fakta kebohongan. Jadi begitu medsos kalau mau jadi amal soleh mah. Jangan ikut-ikutan percaya. Apa dampaknya ada? Nah, ada orang takut pemerintah ada. Karena berita yang jetelan itu aja, boncengnya luar biasa. Ngomong jelek-jelekin, ghibah juga makan saudaranya itu. Ya, terorganisir lagi Indonesia. Kayak apa itu orang punya strategi politik yang menghalalkan segala cara, fitnah apa, berita-berita yang nggak benar. Itu dalam skala besar ya, dalam skala besar dan dalam dunia saat ini gitu, dunia milenial ini begitu sekarang skala besarnya apa namanya, ghibah skala besarnya, berita bohong, kebohongan dan lain sebagainya, semacam itu. Tanbihun ay hadza tanbihun, bermulai ini peringatan. Tanbihun ay hadza tanbihun, bermulai ini peringatan. Ay hadza tanbihun, innal ghibata haramun ijma'an. Sesungguhnya ghibah itu haram. Ghibah itu haram sepakat ulama.
Ghibah itu hukumnya haram secara sepakat ulama. Bal qala katsiruna innaha kabiratun. Bahkan kebanyakan para ulama mengatakan ghibah itu termasuk dosa besar. Ayo dah. Termasuk dosa besar ghibah itu. Haram jelas. Bahkan mereka para ulama mengatakan, banyak yang mengatakan bahwa ghibah dosa besar. Nah, dosa yang ukuran dosa besar itu yang ampunannya nggak ada loh kadang-kadang. Ya, dosa-dosa kecil mending. Ghibah ulama banyak mengatakan menjadi dosa besar statusnya. Wa qad naqala al-Qurtubi al-mufassiratu wa ghairuhu al-ijma' ala annaha minal kaba'iri lima fiha minal wa'idi syadid. Nah, sementara Al-Imam Al-Qurtubi yang menafsirkan, seorang ahli tafsir dan yang lainnya itu telah menukil dari ijma ulama yang mengatakan sepakat bahwa ghibah itu termasuk dosa besar. Ini Imam Qurtubi mentafsir, seorang ahli tafsir mengatakan bahwasanya ghibah bisa jadi dosa besar, tapi ala annaha minal kabair lima fiha minal wa'idi asyadidi. Ketika apa? Ketika dalam ghibah itu ada ancaman yang pedih, ada ancaman yang luar biasa. Yang ghibahnya ada ancamannya, nilai ancaman yang sangat ini ya, sangat pedih. Itu ghibah yang itu nanti yang berstatus dosa besar. Lalakin hamalahu ba'duhum ala ghibati ahli ilmi wa hamalatil Qur'an. Hanya saja para sebagian ulama mengarahkan ya, ghibah nanti yang menjadi dosa besar itu kalau yang dighibahkan itu ulama ya, ahli ilmu dan orang yang hafal Quran. Itu ulama kiai dighibah, diomongin kejelekannya, itu yang dosa besar nanti yang ngomongin itu. Atau orang ahli Quran hafal Quran diomongin, dighibah, dijelek-jelekin, digunjingkan, itu yang dosa besar. Nah, diarahkan oleh sebagian ulama ghibah yang itu ya. Lawakaza, dan begitu juga haram hukumnya ghibah istima'uha wa sukutu 'alaiha mal qudrati 'ala daf'iha. Sama juga nanti begini ya, ghibah itu jadi tetap hukumnya haram ketika apa? Dengerin. Ghibah kok didengerin? Haram, dengerin ghibah haram. Terus wasukutu, diem aja, nggak mau nolak, nggak berani nolak, itu juga sama haram. Nolak tuh gini, alihkan pembicaraan kepada yang lain. Apalagi kalau udah ustaz yang bawa ceramah sih ngomong, mau ghibahnya tinggal aja pulang. Gitu, karena kalau kita sukut diam di situ haram kita. Oh jelas itu ghibah, kok sih didengerin. Gitu. Ya, itu makanya ada orang yang begitu nggak ceramah, begini tinggal aja pulang. Oh enggak, sekarang saudara kita, kelompok kita beda ya. Ya nggak sama kelompoknya begitu, ceramah ya tinggal aja. Tuh brengsek orang sekarang tuh, hati-hati, bahaya udah orang begitu. Jadi nggak mau menerima kebenaran kalau bukan dari golongannya, dari kelompoknya, itu bahaya itu orang begitu. Seakan-akan kebenaran punya dia. Iya kan, di medsos banyak kan, zaman-zaman politik partai, ceramah dari sini ditinggal aja, kadang-kadang disuruh turun, coba dah. Oh bahaya itu. Dan itu bukannya ini, memang sengaja ya, disengajakan. Diundang musuhnya yang tidak sepaham, yang tidak segolongan dengan dia. Setelah itu direkayasa, kemudian dipermalukan, diturunin, diteriakin, diturunin. Itu begitu sekarang. Luar biasa itu. Oh, dakwah kalau bukan kelompoknya kok salah, aneh. Ini zaman akhirnya begitu. Akhirnya sekarang orang undang ya sekelompoknya, segolongannya. Kalau bukan golongan juga jangan. Dipermalu, kemudian
bukan hanya dipermalu ya, itu bahkan memang dipancing-pancing supaya jatuh ya, gitu. Hati-hati ya orang gitu. Jadi lihat nih dulu ya, lihat apa namanya audiensnya dulu, kelompok mana nih yang undang. Kalau kelihatannya bukan kelompok kita, jangan. Ya karena begitu ya, misinya jelek, nggak murni mendengarkan misi agama, tausiah, nggak mau itu, tapi memang punya tujuan menjatuhkan, kayak gitu ya. Jadi haram mendengarkan ghibah dan dia tidak menolaknya juga haram. Artinya ketika ada ya minimal kita harusnya begini, kita ngobrol nih, terus ngobrol ngalong gitu kok sampai ghibah, ngomongin yang lain aja dah, jangan ya, jangan itu kan namanya daftar nolak. Iya, babnya ganti, itu nolak. Mau kalau kita diem aja dengerin itu haram, apalagi dipalin. Wah sudah 12 itu lah. Ya, iya haram. Ya sebut namanya diam. Ya, diam haram. Ya. Coba dah. Ya kemana aja sih begitu. Kalangan kita yang ngomonginnya ya semuanya kita longsin. Ya kalau kita lagi di rumah bini sampai. Iya. Di luar udah selamat, pulang nggak selamat. Iya. Jadi buka lagi. Iya kan? Iya kalau kita kan sama kumpulan orang-orang laki kan ya kita anggap jarang lah kita ngomongin saudara mah. Tapi kalau udah sama orang rumah ya begitu. Iya, berkata. Ya dihalusin namanya itu. Ya. Nah, itu videonya di ini tuh. Dipotong lompatan ini nggak bagus ya. Maksudnya yang di rumah. Nggak bagus itu. Ya biasa omong-omong biasa. Dipotong-potong nih begini-begini jadi edarkan. Ya. Karena Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala yaqul adalah Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak namanya Abdullah, punya anak Mubarak gitu ya. Mubarak punya anak Abdullah. Adalah Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala berkata gini, Abdullah ibn Mubarak, "Lau kuntum muktaban ahadan lagtabtu walidayya li'annahuma ahaqqu bihasanati min ghairihima." Kata Abdullah ibn Mubarak begini, andaikan aku ghibah, umpama aku ghibah ngomongin seseorang, umpama saya mau ghibah, bahasa gitu, andaikan saya mau ghibah kepada orang lain, mendingan saya ghibah kedua orang tua saya, mendingan orang tua saya omongin. Kenapa? Karena jelas-jelas di annahuma ahaqqu bihasanati min ghairihima. Karena kedua orang tua saya itu lebih pantas, lebih berhak mengambil kebaikan-kebaikanku daripada orang lain. Kan kita kalau ngomongin orang, kebaikan kita buat dia, ambil dia. Nah kalau kebaikan kita diambil sama orang tua kita, dua-duanya kan lebih pantas daripada orang lain. Gitu. Andaikan saya mau ghibah, lebih baik yang saya ghibahkan kedua orang tua saya. Karena dua orang tua saya itu lebih pantas mengambil kebaikanku ketimbang orang lain. Gitu ya. Kalau kita ghibah ngomongin orang, itu amal kebajikan kita diambil ke dia, itu ghibah gitu. Daripada orang mendingan bapak kita, kita ngomongin. Bukan boleh, umpama boleh, laupun tuh ini, umpama boleh. Gitu ya. Ini kan apa? Kerugian bagi kita yang ghibah kepada orang lain. Kerugiannya adalah ketika kita membicarakan kejelekan orang lain, maka amal kebajikan kita keambil sama dia.
Satu ya. Nah sekarang ada keuntungan nanti orang di akhirat. Ini untungnya orang yang digibah. Ya. Untungnya orang yang diomongin. Makanya bisa jadi ada orang sering buat diomongin karena enak banget masuk surganya, pahalanya gara-gara itu. Gitu. Ya amalnya mah begitu kurang bagus. Mungkin banyak diomongin orang. Gitu. Akhirnya masuk surga gara-gara dapat pindahan amal baik doang gitu. Ya. Nah ini cerita baiknya, cerita kebaikan bagi orang yang digibahkan gitu. Karena kebajikan orang yang ngomongin jatuh ke dia. Karena Abu Umamah radhiyallahu anhu yaqul. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata begini, Innal abda la yu'ta kitabahu, yakni yaumul qiyamah. Seorang hamba nanti di hari kiamat akan diberikan buku catatannya. Ya. Terus fayaro hasanatin lam ya'malha. Di dalam buku catatan itu dia melihat ada satu amal kebaikan yang dia belum pernah ngerjain di waktu hidup di dunia. Ya Allah, ini amal apa? Perasaan saya nggak pernah amal begini, tapi kok ada ini amal kebaikan di sini. Fayaqulu, maka Allah berkata, Fayaqulu, maka si hamba itu berkata, Ya Rabbi, annali bihadza. Gitu. Ya Rabbi, annali bihadza. Wahai Tuhanku, dari mana ini amal kebajikan? Bahasa gampang ya gitu. Dari mana ini amal kebaikan kok ada pada buku catatan saya? Wa yuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, hadza bima iqtabakan nasu wa anta la tash'uru. Ini amal kebajikan datangnya dari orang-orang yang menggunjingmu, orang-orang yang membicarakan kejelekan-kejelekanmu sementara kamu tidak tahu. Oh, bonus kan? Dalam ibadahnya juga nggak benar, ditolak, kelakuannya begitu. Tapi orang diomongin orang mulu, akhirnya surganya lewat sana dapat kan untung itu. Itu untung. Apalagi yang diomongin orang nomor satu, umpamanya, oh banyak banget pahalanya itu. Ya, sedunia orang ngomongin jeleknya gitu, ngomongin jeleknya. Jangan tanya saya. Ya, jadi ada pahala dari jalur lain yang seorang tidak pernah melakukan amal itu, tapi apa? Tercatat jadi amal kebajikan. Sehingga dia tanya kepada Allah, ya Allah, dari mana dia amal kebajikan? Padahal waktu hidup di dunia saya tidak pernah melakukan amal ini. Datang dari mana ini amal? Allah bilang kepadanya, amal ini adalah dari amal kebajikan yang orang-orang membicarakan kejelekan-kejelekanmu, kekurangan-kekuranganmu, sementara kau tidak mengetahuinya. Nah, itu ya. Wa qila li Hasan al-Basri, inna fulanan iktabaka fa ba'atha ilaihi tabaqa halwa wa qala balaghani annaka ahdaita ilayya hasanatika fakafa'tuka. Jadi Syekh Hasan al-Basri dikatakan bahwasanya Syekh Hasan al-Basri pada satu hari ini dikabarkan bahwasanya si fulan telah menggibahmu, membicarakan kejelekanmu. Nah, kalau di kitab sini gini ya, semacam itu. Ada kitab Minhajul Abidin. Jadi satu hari begini, Syekh Hasan al-Basri itu dikabari oleh seseorang, wahai Tuhan, sesungguhnya ada orang yang membicarakan kejelekan-kejelekanmu, telah bergibah, berbuat gibah terhadapmu. Ini Syekh Hasan al-Basri dikabarin begitu. Akhirnya apa? Akhirnya didengar begitu, dikabarin. Dia ini apa? Fa ba'asa ilaihi tabaqa halwa. Dia ngambil manisan, makanan-makanan dimasukkan ke dalam keranjang, dibawain tuh ke rumah orang yang ngomongin dia, ya, dibawain ke rumahnya. Apa terus dia temuin tuh orang yang ngomongin dia, yang ngomongin kejelekan dia. Apa dia bilang? Kata Syekh Hasan al-Basri, balaghani annaka ahdaita ilayya hasanatika
telah sampai kabar berita kepadaku bahwasanya apa? Bahwasanya engkau telah menghadiahkan amal kebaikanmu kepadaku. Oleh karenanya fakafaat apa? Fakafatuka. Oleh saya pengen membalas yang sama kebaikan. Ini saya kasih manisan sekeranjang. Jadi diomongin orang, dibawain manisan sekeranjang sama dia. Kenapa? Ya alhamdulillah, kebaikan lu ambil sama gua, lu kasih hadiah buat gua kebaikan, amal-amal baikku jadi buat saya. Sebagai imbalannya, ini ada korma, atau manisan sekeranjang ambil. Itu gitu deh. Ulama udah pinter gitu. Iya. Jadi memang begitu ya. Dibalas budi akhirnya. Gitu. Apalagi ini bulan Ramadan ya. Nah itu apa? Hati-hati, ghibah kan asalnya menjaga lisan gitu ya, menjaga lisan kita dari ghibah itu. Ada satu ungkapan begini. Ada sahabat Nabi namanya Sufyan bin Abdullah. Sufyan bin Abdullah pernah berkata begini, qultu ya Rasulullah, ma aktsaru ma takhafu alayya. Kata Sufyan bin Abdullah, ya Rasul, apa yang paling banyak kau khawatirkan kepadaku? Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhadha bi lisani nafsihi. Kemudian Rasulullah memegang lisannya, bibirnya. Summa qala hadza. Kemudian Nabi berkata, ini yang saya khawatirin mulut. Saya khawatir, saya banyak khawatir denganmu terhadap lisan ini. Hati-hati ya. Itu. Jadi ya kan dari mulut orang ghibah dan lain sebagainya itu ya. Makanya ada bab khusus tentang bagaimana hifdzul lisan, menjaga lisan itu dari lisan tuh gini ya. Menjaga lisan itu dampaknya cuma dua. Imam Ghazali bilang dampaknya dua. Dampaknya lisan itu. Pertama ya, lisan itu ngomong, mulut kita bisa kepada ucapan omongan-omongan yang haram. Artinya apa? Kita terkena hukum haram akibat ucapan kita sendiri. Dan haram ini artinya berdosa. Ya, berdosa jadi catatan amal maksiat bagi kita, catatan dosa. Nah, yang kedua apa? Yang kedua dampak dari lisan juga adalah apa? Itu bisa menghinakan kita, al-khudlan. Jadi kita bisa direndahkan oleh orang lain gara-gara lisan kita. Dampak kembalinya kepada kita, cashbacknya begitu. Ya, ada tiga ya. Dan yang ketiga itu ngobrol, berbicara apa? Kita berbicara dengan orang-orang, dengan siapapun, pokoknya ngobrol lah. Itu punya dampak apa? Ya halal boleh, ngobrol kan boleh hukumnya. Tapi nanti bisa berdampak tidak bagus kalau fudulul kalam, kebanyakan ngobrol. Nah dampak nggak bagusnya apa? Sia-sia, tidak bermanfaat dan membuang waktu, itu juga bisa berdampak tidak baik. Jadi isinya tiga itu kata Imam Ghazali, dampak dari lisan itu. Sehingga nanti kata Imam Ghazali ada upaya-upaya untuk penjagaan lisan. Ingatlah 5 perkara ini dalam menjaga lisan. Kata Imam Ghazali. Nah, dari 5 itu nanti disebutkan satu-satu. Nah, jadi ada istilah apa? Ada istilah berbicara yang sekedar boleh. Ya boleh kita bicara ngobrol, boleh aja, nggak masalah. Apapun masalah pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi nanti apa? Yang tidak ada manfaatnya itu yang nggak boleh. Itu fudul namanya. Berlebihan dalam berbicara yang sampai pembicaraan itu sama sekali tidak ada manfaatnya. Ya, itu hindarkan ya. Ya apalagi di bulan Ramadan kayak sekarang ini. Satu contoh gini lah. Ada satu riwayat an Yunus bin Ubaidillah.
Ada satu cerita ya, satu ungkapan dari Yunus bin Ubaidillah. Kata Yunus bin Ubaidillah begini, ini wajadtu nafsi yahtamilu mu'nata siyami fi haril syadidi bil Basrah. Tapi wala yahtamilu tarka kalimatin la ta'niha. Kata Yunus bin Ubaidillah, saya kok melihat diri saya ini sanggup ya, sanggup menanggung beban puasa di teriknya matahari yang panas, di hari yang panas. Saya puasa sanggup, nahan puasa, haus, lapar di terik hari yang panas, di tengah hari yang panas di Basrah. Kata Yunus bin Ubaidillah, waktu saya di Basrah saya sanggup, saya sedang puasa dalam keadaan terik panas yang luar biasa, saya sanggup nahan lapar, tidak makan dan tidak minum. Tapi apa kata beliau? Wala tahtamilu tilka kalimatin la ta'niha. Tapi saya nggak sanggup, itu yang namanya apa? Menanggung, atau saya tidak sanggup untuk meninggalkan obrolan-obrolan pembicaraan yang nggak ada manfaatnya. Itu yang nggak bisa saya. Ngobrol ngalor ngidul bulan Ramadan tapi nggak ada manfaatnya. Itu saya nggak sanggup. Kalau panas, soal lapar, soal haus saya sanggup tahan. Itunya yang nggak ketahan. Akhirnya apa? Ngobrol ngalor ngidul nggak ada manfaatnya juga apa? Berdampak pada puasa kita. Ya. Mendingan tadarus. Ya, mendingan tidur kalian. Ya gitu kan ya, akhirnya gitu ya. Dan ini jelas ya, ini jelas. Banyak orang apa? Banyak pada kenyataannya kita berpuasa sanggup menahan haus dan lapar, tapi kita nggak bisa, nggak sanggup ngobrol ngalor ngidul dengan orang lain yang tidak ada manfaatnya. Itu nggak bisa kita tinggalin, ya kan? Ya, salah satu omongan yang nggak ada manfaatnya begitu. Ada satu ulama jalan, dia lihat ini bangunan kapan dibangun, tahu-tahu udah ada. Besok itu dia ngenes ngomong begitu. Apa nyesal? Apain saya nanya bangunan? Ya, bangunan kapan dibangunnya, tahu-tahu udah jadi. Nanya dia, ini bangunan kapan dibangun, tahu-tahu manfaatnya apa, nanya begitu. Ya gak ada rumah-rumah orang nih. Bangunan orang, rumah-rumah orang, manfaatnya apa gitu? Gak ada. Kata manusia saudara ya bukan. Iya, nanti juga enggak. Itu fudul kalam namanya, nggak ada manfaatnya. Ini nggak usah, sampai dia nangis itu, baru ingat sadar. Apain saya nanya-nanya begitu? Ya. Ya. Itu aja lah makanya. Itu begitu aja tuh, lama ada yang begitu. Gitu. Ya. Ya. Ini satu lagi saya bahas masalah ini. Kemudian yang kedua begini, ada satu cerita ya, bukan cerita, jadi satu riwayat yang diceritakan oleh Malik bin Dinar, sahabat Nabi. Ntar begini jadinya, kita kan sering nih masalahnya, pokoknya kalau udah ngopi, ngobrol itu ngalor ngidul kemana aja tuh. Iya, uplak tuh banyak yang nggak ada manfaatnya itu. Ya, banyak sekali yang tidak ada manfaatnya. Jadi konsekuensinya gini, kata Imam Ghazali gini, Mahukiya an Malik bin Dinar annahu qala, Malik bin Dinar itu pernah berkata begini, idza ra'aita qasawata fi qalbika wa wahnan fi badanika wa hirmanan fi rizqika fa'lam innaka qad takallamta fi ma la ya'nika. Kata Malik bin Dinar gini, ketika kamu melihat hatimu kok dalam keadaan keras hati, terus kagak ngerti udah kata gini maunya begitu, keras hatinya, kekeh. Iya, kita nih kadang-kadang kekeh, parko, terus gampang ganti bahasa itu, bahasa Jawa, bahasa Arab, bahasa kita aja. Ketika kau melihat apa, hatimu dalam keadaan parko, ya, dalam keadaan parko, wawahnan fi badanika, dan badanmu menjadi lemas parko. Yang ngotot itu aja, begini susah dibilangin, apalagi parko mulu, urusan sepele aja parko umpamanya. Ya, kan kalau udah ini capek kan ini lemas badan, dan badanmu terasa lemas. Kemudian kau merasa apa? Rezekimu terhalang oleh Allah, terhalang datangnya.
kok jadi lama rezekinya, padahal waqiah udah, sholat udah, sholat duha udah, tapi kok lama datangnya nggak sampai-sampai rezekinya. Maka ketahuilah, kata Malik bin Dinar, bahwasanya kau banyak melakukan pembicaraan-pembicaraan yang nggak ada manfaatnya. Itu rupanya dampaknya. Ngobrol ngalor ngidul nggak ada manfaatnya, bikin hati keras. Ngobrol ngalor ngidul nggak ada manfaatnya, bikin apa? Bikin badan melemas, karena ya jelas sampai malam jam 2, jam 3. Ngobrol nggak ada manfaatnya atau melakukan hal yang tidak ada manfaatnya, sama tuh main HP juga. Nggak ngobrol tapi baca. Ngobrol sama HP, ya nggak ada manfaatnya, itu ternyata apa? Sampai menjadikan rizkimu terhalang datangnya. Kata Malik bin Dinar tadi. Ya, lebih baik dan rupanya itu ya salah satunya. Jadi ya, bicara-bicara yang ada manfaatnya lebih baik nih, apalagi di Ramadan. Rugi gitu. Itu ghibah. Ya. Wa haka al-Qushairi wa an Abi Ja'far al-Balkhi qala innahu kana indana syabun min ahli Balkha wa kana yajtahidu wa yata'abbadu illa annahu kana yaghdabun nas. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.